Selamat datang di cerita dunia lain, tempat di mana ketakutan hidup dan kegelapan menyapa. Seperti apa cerita kali ini? Yuk kita masuk ke ceritanya. Ayu menarik selimutnya lebih erat. Malam itu, angin bertiup kencang, membuat jendela kamarnya bergetar pelan. Suara burung hantu terdengar dari kejauhan. Desa Melati memang selalu sunyi saat malam tiba. Tapi entah kenapa malam ini terasa lebih mencekam. Dalam tidurnya, Ayu bermimpi berada di tengah ladang tebu yang luas dan gelap. Batang-batang tebu yang tinggi menjulang, seakan menelannya dalam lorong sempit. Angin berdesir pelan, namun rasanya seperti bisikan orang-orang yang berbicara tanpa suara. Langkah kakinya terasa berat. Ia ingin berlari, tapi kakinya seakan tertanam dalam tanah. Dari kejauhan, samar-samar terlihat sosok seseorang berjalan mendekat. Ayu menahan napas. Sosok itu semakin jelas. Seorang lelaki tua dengan mata merah menyala. Wajahnya dipenuhi kerutan yang dalam seperti daging membusuk. Kukunya panjang, hitam, dan tajam. Ia mengenakan jubah hitam panjang yang berkibar tertiup angin malam. Bau busuk menyeruak memenuhi udara. Lelaki tua itu tersenyum, menampakkan giginya yang menguning dan runcing. Senyuman yang tidak seharusnya ada di wajah manusia. Ayu ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Lelaki itu mendekat. Suaranya serak dan berbisik di telinga Ayu. "Sudah waktunya kau membayar dosa orang tuamu." Ayu merasa tubuhnya kaku. Sesuatu yang tajam menyentuh lengannya. Seketika rasa panas menjalar di kulitnya. Brak. Ayu terbangun dengan napas memburu. Jantungnya berdetak kencang seolah hendak meledak. Keringat dingin membasahi dahinya. Ia mengusap lengannya yang terasa perih. Matanya membelalak. Di kulitnya yang pucat, ada bekas 3 garis luka cakaran, seperti dicakar sesuatu yang sangat tajam. Dari luar kamar, angin masih berhembus kencang. Namun kali ini, di antara suara angin, Ayu mendengar sesuatu yang lain. Tawa pelan dari seseorang. Reza duduk bersandar di sofa rumah Dimas, menguap lebar. "Gila, tugas sekolah makin numpuk aja," katanya sambil membuka ponselnya. Dimas tertawa kecil. "Santai aja. Besok kan masih ada waktu." Mereka berdua menghabiskan malam dengan bermain game hingga larut. Saat jarum jam menunjukkan pukul 1 dini hari, kantuk mulai menyerang. Reza akhirnya memutuskan untuk tidur di kasur cadangan yang disiapkan Dimas di lantai kamar. Saat ia memejamkan mata, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Dalam mimpinya, Reza berada di dalam rumah tua yang gelap dan pengap. Bau dupa yang menyengat memenuhi udara, membuatnya hampir muntah. Lampu redup berkedip-kedip, memperlihatkan puluhan boneka jelangkung tergantung di langit-langit, bergoyang pelan seperti ditiup angin yang tidak ada. Jantungnya berdetak cepat. Ia ingin keluar dari rumah itu, tapi kakinya terasa berat. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari ujung lorong. Tok, tok, tok. Reza menoleh. Sosok lelaki tua dengan mata merah menyala berdiri di ujung ruangan, tersenyum menyeringai. Kuku hitam panjangnya meneteskan cairan gelap dan ia melangkah pelan mendekat. Reza berusaha berlari, tapi tubuhnya kaku. Suaranya tercekat di tenggorokan. Lelaki tua itu berdiri tepat di depannya. "Kau juga harus membayar," bisiknya dengan suara serak. Tiba-tiba, kukunya menancap dalam ke dada Reza. Rasa sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Matanya melebar, ingin berteriak, tapi hanya darah yang keluar dari mulutnya. Dimas terbangun mendadak karena suara aneh. Ia melirik jam pukul 5 pagi. Dengan malas, ia menoleh ke arah Reza yang masih tertidur. "Reza," panggilnya. Tidak ada jawaban. Dimas bangkit dan mengguncang bahu Reza. Tubuh itu terasa dingin. Saat Dimas menarik selimutnya, matanya membelalak ketakutan. Dada Reza terkoyak lebar, kulit dan dagingnya tercabik-cabik, seolah ada sesuatu yang menggalinya dari dalam. Namun tidak ada setetes pun darah tercecer di kasur. Tidak ada jejak siapapun masuk ke kamar. Hanya udara yang dingin dan bau dupa samar yang tertinggal di ruangan. Malam itu, Ayu masih gemetar setelah mendengar berita kematian Reza. Ia tidak bisa berhenti
memikirkan mimpi buruknya dan bagaimana Reza mengalami hal yang sama sebelum meninggal. Dimas dan beberapa teman lainnya, Rina, Andre, dan Yoga, berkumpul di rumah Dimas untuk membahas kejanggalan ini. "Jadi, bukan cuma Reza?" tanya Ayu dengan suara bergetar. Yoga mengangguk pelan. "Iya, ada 3 anak lain yang juga mati dengan cara aneh dalam seminggu terakhir. Semua tanpa tanda kekerasan dari luar, seperti kayak ada yang mengambil nyawa mereka saat tidur." "Aku nggak percaya, ini cuma kebetulan," sahut Rina. Matanya dipenuhi kecemasan. "Apa mungkin ada sesuatu yang menghantui kita?" Suasana menjadi semakin berat. Mereka tahu ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar serangkaian kematian misterius. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk mencari informasi dari orang-orang tua di desa. Banyak yang enggan berbicara, hanya memberikan tatapan penuh ketakutan. Hingga akhirnya mereka menemukan seseorang yang bersedia membuka mulut. Mbah Karti, seorang tetua desa yang dikenal sebagai penjaga cerita lama. Di rumahnya yang terletak di ujung desa, Mbah Karti duduk di atas dipan kayu, menatap mereka dengan mata keriput yang penuh rahasia. "Kalian tidak seharusnya mencari tahu ini," suara Mbah Karti bergetar. "Kutukan ini seharusnya sudah dikubur bersama waktu." "Apa maksudnya, Mbah?" tanya Dimas penasaran. Mbah Karti menarik napas panjang sebelum akhirnya berbicara. "Lama sekali, ada seorang dukun hitam yang dibakar hidup-hidup oleh penduduk desa karena ilmunya dianggap membawa malapetaka. Sebelum mati, dia bersumpah akan kembali dan menuntut balas pada keturunan mereka yang telah menghancurkan hidupnya." Ayu merasakan bulu kuduknya berdiri. "Jadi, Reza dan yang lainnya?" Mbah Karti menatap mereka dengan serius. "Kalian semua adalah keturunan orang-orang yang telah membunuhnya dan dia datang untuk menagih janji." Setelah mendengar cerita Mbah Karti, mereka tidak bisa tinggal diam. Ayu, Dimas, Rina, Andre, dan Yoga sepakat untuk mencari tahu lebih jauh tentang dukun yang disebut-sebut dalam kutukan itu. Dimas adalah yang paling penasaran. Ia menggali arsip lama dari perpustakaan desa yang nyaris tak tersentuh. Di balik tumpukan buku berdebu, ia menemukan sebuah catatan tua yang menyebutkan nama Pak Surya, seorang dukun yang dieksekusi warga bertahun-tahun lalu. Dia tinggal di rumah tua di ujung desa, tempat yang tak boleh didekati siapapun setelah kematiannya. Dimas segera menunjukkan catatan itu kepada yang lain. "Kita harus pergi ke sana," katanya. "Serius, Dim? Itu rumah orang yang dihukum mati karena menculik anak-anak?" Rina membelalakan mata. "Tapi ini mungkin satu-satunya cara buat tahu kenapa kutukan ini terjadi." Akhirnya, meski ragu, mereka semua setuju untuk pergi dengan satu syarat. Mereka hanya akan menjelajah di siang hari. Keesokan harinya, mereka tiba di rumah tua itu. Bangunannya besar, tetapi sudah hampir runtuh. Cat temboknya mengelupas, jendelanya pecah, dan halaman dipenuhi ilalang tinggi. Saat mereka masuk, udara di dalam terasa berat dan lembab. Bau kayu lapuk bercampur aroma dupa yang aneh masih tersisa di udara. Di ruang utama, mereka menemukan deretan lukisan wajah anak-anak. Wajah-wajah itu tampak begitu realistis, seolah sedang mengawasi mereka. "Apa ini? Anak-anak yang diculik?" bisik Ayu. Lebih dalam lagi, di sudut ruangan, mereka menemukan sebuah buku tua dengan tulisan kuno. Halamannya penuh dengan mantra dan simbol-simbol aneh. "Ini bukan bahasa biasa," ujar Yoga sambil membalik halaman. Saat Rina menyentuh sampul buku itu, suara berderak terdengar dari lantai atas. Seperti ada yang bergerak. Mereka saling berpandangan. Tidak ada yang berani bicara. Apakah mereka sendirian di rumah ini? Malam itu, Siti pulang ke rumah lebih awal. Setelah perjalanan ke rumah tua di ujung desa, perasaannya tidak enak. Sepanjang perjalanan pulang, ia merasa seperti diikuti. Meskipun setiap kali menoleh, tidak ada siapapun di belakangnya. Saat tiba di rumah, ia langsung masuk kamar dan berbaring. Kelelahan membuatnya cepat tertidur. Namun, malam itu ia mengalami mimpi paling mengerikan dalam hidupnya. Dalam mimpinya, Siti berdiri di tengah kuburan tua yang terbakar. Asap hitam memenuhi udara,
dan api menjilat batu-batu nisan di sekelilingnya. "Siti," sebuah suara serak berbisik di telinganya. Jantungnya berdetak kencang. Ia menoleh dan melihat sosok Pak Surya berdiri di tengah kobaran api. Wajahnya terbakar sebagian, kulitnya meleleh, tetapi matanya bersinar merah seperti bara. Tangannya yang kurus memanjang, kukunya hitam dan tajam seperti cakar. "Kau ikut aku." Tiba-tiba, tangan Pak Surya meraih lengan Siti dan menariknya ke dalam api. Ia menjerit, merasakan panas yang menyakitkan membakar kulitnya. Keesokan paginya, rumah Siti masih sunyi. Sang ibu mengetuk pintu kamarnya. Tapi tidak ada jawaban. "Siti, bangun nak." Tak ada suara. Akhirnya, sang ibu membuka pintu. Saat melihat isi kamar anaknya, ia menjerit ketakutan. Di tengah kasur, tubuh Siti terbakar hangus. Kulitnya menghitam. Pakaiannya sudah menjadi abu. Namun, tidak ada tanda kebakaran dimanapun di dalam kamar itu. Tidak ada api, tidak ada asap, bahkan tidak ada bau terbakar. Seakan-akan Siti terbakar dari dalam tubuhnya sendiri. Ketika polisi datang, mereka tidak bisa menemukan penyebab kematian yang logis. Tidak ada saksi, tidak ada bukti kebakaran. Tetapi tubuh Siti hancur seperti korban kebakaran besar. Saat Ayu, Dimas, dan yang lain mendengar berita ini, mereka sadar satu hal. Kutukan ini semakin parah. Mereka harus menghentikan teror ini sebelum semuanya mati. Setelah kematian tragis Siti, Ayu, Dimas, dan teman-temannya semakin ketakutan. Mereka sadar bahwa ini bukan lagi kebetulan, ada sesuatu yang memburu mereka dalam mimpi. Dan kematian di mimpi berarti kematian di dunia nyata. Mereka kembali menemui Mbah Karti, satu-satunya orang yang tampaknya tahu tentang kutukan ini. Di dalam rumahnya yang dipenuhi dupa dan benda-benda mistis, Mbah Karti menatap mereka dengan mata penuh beban. "Kalian harus mengerti, anak-anak, Pak Surya sudah mati, tapi dia tidak pernah benar-benar pergi." Ayu menelan ludah. "Apa maksudnya, Mbah?" Mbah Karti menghela napas panjang. "Dia masih hidup di alam mimpi, dan selama jasadnya belum dihancurkan, dia akan terus memburu kalian." Dimas menggigit bibirnya. "Jadi, dia tidak bisa menyakiti kita di dunia nyata?" Mbah Karti menggeleng pelan. "Tidak, tapi dia bisa membunuh kalian di mimpi. Begitu dia menyeret jiwa seseorang ke dalam dunianya, tidak ada jalan kembali. Kalian sudah melihat sendiri apa yang terjadi pada Siti dan Reza. Semua terdiam. Itu berarti mereka tidak bisa tidur. Tapi bagaimana bisa? Manusia butuh tidur. Dan cepat atau lambat, mereka akan tertidur juga." "Mbah, bagaimana cara menghentikannya?" tanya Ayu. Suaranya bergetar. Mbah Karti menatap mereka dengan serius. "Satu-satunya cara adalah menemukan jasad Pak Surya dan menghancurkannya." Dimas mengerutkan dahi. "Tapi dia sudah mati puluhan tahun yang lalu. Di mana jasadnya?" Mbah Karti menunduk. "Tidak ada yang tahu pasti, tapi ada satu tempat yang mungkin menyimpan jawabannya. Rumah tua tempat dia dulu tinggal." Ayu menatap buku kuno yang mereka temukan di rumah terlarang tempo hari. Halamannya rapuh, tulisannya dalam aksara Jawa kuno, tetapi di bagian tertentu ada sebuah kalimat yang tampak lebih menonjol. Di bawah akar yang meranggas, roh tertidur dalam gelap. Dimas menunjuk kalimat itu. "Akar yang meranggas? Apa ini maksudnya kuburan?" Mbah Karti mengangguk pelan. "Pak Surya dihukum mati oleh warga desa. Tapi mereka tidak pernah menguburkannya di tempat biasa. Konon, jasadnya dikubur di bawah pohon tua agar arwahnya tidak bisa bangkit lagi." Ayu merinding. "Tapi itu berarti kalau kita menemukan pohon itu dan menggali jasadnya, kita bisa menghentikannya?" Mbah Karti menatap mereka tajam. "Benar, tapi kalian harus melakukannya sebelum kalian semua mati dalam tidur kalian." Malam semakin larut. Mereka tidak punya banyak waktu lagi. Ayu dan teman-temannya semakin putus asa. Setiap malam mereka dihantui oleh mimpi buruk yang semakin nyata. Mereka tahu bahwa waktu mereka semakin sedikit. "Kalau kita terus seperti ini, kita semua bakal mati," ujar Dimas dengan suara serak.
Mereka butuh perlindungan. Satu-satunya orang yang mereka percaya selain Mbah Karti adalah Pak Rahmat, seorang ustaz yang dihormati di desa. Malam itu, mereka pergi ke masjid untuk menemuinya. Pak Rahmat, seorang pria berusia sekitar 50 tahun, dengan wajah teduh dan sorot mata tajam, mendengar cerita mereka dengan raut serius. "Pak, kami butuh bantuan. Kami tidak bisa tidur. Kalau kami tertidur, dia akan membunuh kami di dalam mimpi." Ayu berbicara cepat. Suaranya bergetar. Pak Rahmat menghela napas panjang. "Jin yang mengganggu kalian bukan jin biasa. Ini jin yang terikat dengan ilmu hitam. Kalian harus melindungi diri dengan doa dan iman yang kuat." Pak Rahmat meminta mereka duduk dalam lingkaran. Ia mengambil selembar kain putih dan mulai menulis ayat-ayat suci di atasnya menggunakan tinta hitam. "Rajah ini akan melindungi kalian dari gangguan makhluk halus. Tapi ini hanya sementara," katanya sambil mengikatkan kain itu di pergelangan tangan masing-masing. Lalu, ia menyalakan dupa dan memulai doa perlindungan. Suasana masjid mendadak terasa lebih berat, seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka. Saat doa berlangsung, tiba-tiba lampu masjid berkedip-kedip dan suara gemuruh terdengar dari luar. "Dia tahu kita sedang melakukan perlindungan," bisik Dimas dengan wajah pucat. Pak Rahmat tetap melanjutkan doa dengan suara lantang. Semakin keras suara beliau, semakin kencang angin bertiup di luar masjid. Sampai akhirnya, bruak! Jendela masjid tiba-tiba terbuka lebar. Dan dari luar, mereka melihat sesosok bayangan hitam berdiri di depan pagar, menatap tajam ke arah mereka. Matanya merah menyala. "Pak Surya." Pak Rahmat menoleh ke arah bayangan itu, membaca ayat suci lebih keras lagi. Bayangan itu menjerit, lalu menghilang dalam kabut pekat. Sunyi. Pak Rahmat menatap mereka satu persatu. "Ini hanya menunda waktu. Kalian harus segera menemukan jasadnya sebelum dia semakin kuat." Mereka tahu sekarang bahwa perlindungan ini tidak akan bertahan lama. Hanya dalam beberapa hari, rajah ini akan kehilangan kekuatannya. "Kita harus bergerak sekarang," kata Ayu dengan tekad. "Besok kita cari pohon itu. Kita gali kuburannya. Dan kita akhiri semua ini." Namun, mereka tidak tahu bahwa Pak Surya juga semakin marah. Dan dia tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Mereka baru saja menyatakan perang. Dimas tidak bisa terus bersembunyi. Setiap malam, mimpi buruk semakin nyata. Dan Pak Surya semakin dekat. "Aku akan coba lucid dream," kata Dimas tiba-tiba. "Gila, itu berbahaya," Ayu membentaknya. "Kalau kita nggak melawan sekarang, kita bakal mati satu persatu." Dimas bersikeras. Lucid dream adalah teknik di mana seseorang bisa sadar dalam mimpinya dan mengendalikan apa yang terjadi. Jika Dimas berhasil, mungkin dia bisa melawan Pak Surya di dunia mimpi. Malam itu, Dimas duduk bersila di kamar. Ia mengikuti teknik yang ia baca menghitung napas, fokus pada satu titik, dan mengulang dalam hati, "Ini hanya mimpi, aku bisa mengendalikannya." Matanya perlahan tertutup. Ketika Dimas membuka mata, ia sudah berada di tempat yang berbeda. Sebuah rumah kayu tua, pintunya berderit terbuka sendiri. Aroma dupa menyengat, menusuk hidungnya. Di dalamnya, puluhan boneka jelangkung bergantung di langit-langit. Tubuhnya berayun pelan. "Ini hanya mimpi. Aku bisa mengendalikan ini," bisiknya. Mencoba tetap tenang, tapi tiba-tiba suara berat berbisik di belakangnya. "Apa kau yakin?" Dimas menoleh cepat. Pak Surya berdiri di sana. Kulitnya hitam legam, matanya kosong tanpa bola mata, dan kukunya panjang seperti cakar. Ia tersenyum miring. Dimas mencoba melawan. Ia membayangkan dirinya memiliki keris berlapis cahaya, senjata yang bisa membunuh roh jahat. Tapi tidak ada yang terjadi. "Kenapa aku harus bisa mengendalikan ini?" Dimas panik. Pak Surya tertawa keras. "Kau pikir ini mimpi? Ini adalah rumahku." Tiba-tiba, tangan Pak Surya mencengkeram leher Dimas dan mengangkatnya ke udara. Dimas menjerit, merasakan kuku tajam menusuk kulitnya. Ia tidak bisa bernapas. Bruak! Dimas terjatuh dari tempat tidur
Napasnya tersengal-sengal, tangannya mencengkeram lehernya, ada bekas cakar nyata di sana. Ayu dan teman-temannya langsung berlari ke arahnya. "Dim, lo nggak apa-apa?" Ayu mengguncang bahunya. Dimas terengah-engah, matanya kosong. Ia baru saja mengalami neraka. "Kita nggak bisa melawan dia di dalam mimpi," gumamnya lemah. "Dia lebih kuat dari yang kita kira." Ayu mengepalkan tangan. "Kalau begitu, kita harus menarik dia keluar." Mereka tidak bisa terus berlari. Kini, mereka harus bertarung langsung di dunia nyata. Malam itu, hujan turun deras. Petir sesekali menyambar, menerangi rumah Mbah Karti yang sederhana, namun terasa begitu suram. Ayu, Dimas, dan teman-temannya duduk melingkar di ruang tengah, mencoba mencari cara untuk melawan teror yang terus menghantui mereka. Mbah Karti menyalakan dupa dan membaca doa-doa dalam bahasa Jawa kuno. "Kalian harus kuat," ucapnya dengan suara berat. "Pak Surya semakin kuat karena rasa takut kalian. Jika kita tidak bertindak sekarang, dia akan membunuh kalian satu persatu." Dimas mengepalkan tangan. "Jadi, apa yang harus kita lakukan?" Sebelum Mbah Karti sempat menjawab, lampu tiba-tiba mati. Ruangan mendadak gelap, hanya diterangi oleh nyala kecil dari lampu minyak. Ayu merasakan bulu kuduknya berdiri. Udara menjadi dingin, dan angin berhembus pelan, meskipun semua jendela tertutup rapat. "Ada yang melihat itu?" bisik Siti dengan suara gemetar. Mereka menoleh ke sudut ruangan. Bayangan hitam berdiri di sana. Bayangan itu semakin lama semakin jelas. "Pak Surya?" Ia tersenyum. "Kalian sudah terlambat," suaranya berbisik, namun terdengar di seluruh ruangan. Mbah Karti tiba-tiba kejang-kejang. Tubuhnya bergetar hebat, mulutnya mengeluarkan suara erangan mengerikan. Matanya melotot, tapi tidak melihat apa-apa. Dia datang. Dia sudah semakin kuat. Tiba-tiba, cahaya lampu minyak padam. Ruangan menjadi gelap gulita, lalu terdengar suara langkah kaki mendekat. Dimas buru-buru menyalakan senter dari ponselnya. Mereka terperanjat. Mbah Karti sudah tidak ada di tempatnya. Mbah Karti?" Ayu berteriak, mencari ke sekeliling ruangan. Lalu terdengar suara berbisik dari dapur. "Tolong!" Seketika, mereka semua berlari ke arah suara itu. Dapur kosong, tapi di lantai ada sesuatu yang membuat mereka membeku. Jejak kaki hitam seakan terbakar ke dalam lantai kayu menuju pintu belakang rumah. Dimas menelan ludah. "Kita harus keluar dari sini." Namun, sebelum mereka bisa bergerak, pintu belakang terbuka dengan sendirinya. Dan di luar, sesosok tubuh berdiri di tengah hujan deras. Itu Mbah Karti. Tapi wajahnya bukan lagi wajah manusia. Hujan masih mengguyur deras ketika Ayu dan teman-temannya berdiri di halaman belakang rumah. Mbah Karti telah hilang, hanya meninggalkan jejak kaki hitam yang terbakar di tanah. "Mbah tahu sesuatu. Dia membawa kita ke sini bukan tanpa alasan," bisik Dimas. Mereka menemukan sesuatu yang mencurigakan, sebuah pohon tua dengan akar yang melingkar, seperti tangan mencengkeram tanah. "Di bawah sini, pasti jasadnya dikubur," ujar Ayu. Suaranya penuh keyakinan. Dengan cepat, mereka mengambil cangkul yang mereka temukan di gudang rumah Mbah Karti dan mulai menggali. Namun, baru beberapa lapisan tanah tergali, udara tiba-tiba menjadi berat. Tanah mulai bergetar. Tiba-tiba, dari dalam lubang itu, tangan kurus dengan kuku panjang mencuat keluar. Astagfirullah. Dimas langsung mundur ketakutan. Tangan itu diikuti oleh kepala yang kini mulai muncul dari dalam tanah. "Pak Surya, tapi bukan lagi manusia." Kulitnya hitam legam seperti arang. Matanya merah membara dan mulutnya menyeringai lebar dengan gigi tajam. Sosoknya kini adalah setengah manusia, setengah iblis. "Kalian pikir bisa menghentikanku?" Suara Pak Surya bergema membuat dada mereka terasa sesak. Ayu menggenggam kalung doa yang diberikan oleh Pak Rahmat. "Kita harus menghancurkan jasadnya sebelum dia bangkit sepenuhnya." Namun sebelum mereka bisa bertindak, Pak Surya melompat keluar dari lubang itu.
ia berdiri di hadapan mereka, dan teror sesungguhnya dimulai. Hujan masih turun deras, tanah di sekitar kuburan Pak Surya kini penuh lumpur, bercampur dengan akar-akar pohon yang mencuat dari dalam tanah. Pak Surya berdiri tegak di hadapan mereka. Tubuhnya yang hitam legam, berasap seperti terbakar dari dalam. "Kalian pikir bisa mengalahkanku? Aku sudah menunggu saat ini selama bertahun-tahun." Suaranya bergema, membuat udara terasa lebih dingin. Dimas gemetar, tapi Ayu menggenggam kalung doa dari Pak Rahmat erat-erat. "Kita harus membakar jasadnya. Itu satu-satunya cara," teriak Ayu. Dimas dan yang lain segera meraih obor yang mereka bawa dari rumah Pak Rahmat. Namun, sebelum mereka sempat menyalakannya, Pak Surya melompat ke arah mereka. Pak Surya menerjang Dimas. Kuku tajamnya hampir mencabik dada pemuda itu jika saja Ayu tidak melemparkan segenggam garam doa ke wajahnya. Pak Surya melolong kesakitan, asap hitam mengepul dari wajahnya yang terkena garam suci. "Sekarang, bakar tubuhnya!" teriak Ayu. Mereka segera menyiram jasad kering Pak Surya dengan minyak dan menyalakan api. Wus! Api membesar, membakar tubuh yang sudah lama terkubur itu. Namun, Pak Surya tidak menyerah begitu saja. "Kalian semua akan mati bersamaku," teriaknya sebelum melayang ke arah Ayu dengan kecepatan mengerikan. Saat semua terasa mustahil, Dimas melihat buku ritual hitam tergeletak di dekat akar pohon. Buku ini, mungkin ini sumber kekuatannya. Tanpa ragu, Dimas merobek halaman-halamannya dan melemparkannya ke dalam api. Pak Surya langsung menjerit keras. Tubuhnya mulai meleleh seperti lilin terbakar. Matanya berubah dari merah menjadi putih kosong. "Tidak!" Dengan satu jeritan panjang, Pak Surya akhirnya terbakar habis. Hujan deras kembali mengguyur, memadamkan api, menyisakan hanya abu dan tanah yang hitam menganga. Mereka berhasil, kutukan Pak Surya akhirnya berakhir. Beberapa hari setelah pembakaran jasad dan penghancuran kitab ritual, desa kembali seperti sedia kala. Tidak ada lagi kematian misterius, tidak ada lagi mimpi buruk. Ayu, Dimas, dan yang lainnya mencoba melanjutkan hidup mereka. Mungkin ini benar-benar sudah berakhir, pikir Ayu saat ia berbaring di kasurnya, memandangi langit-langit kamar. Namun, jauh di lubuk hatinya, perasaan tidak nyaman itu masih ada. Malam itu, Ayu terbangun karena suara aneh dari sudut kamarnya. Tik, 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 bunyi seperti kuku yang mengetuk kaca. Dengan ragu, ia menoleh ke arah cermin besar di dekat lemari pakaiannya. Darahnya membeku. Di dalam pantulan cermin, ia melihat sesuatu yang seharusnya tidak ada. Sosok Pak Surya berdiri di belakangnya. Matanya kosong, bibirnya menyeringai. Lalu, dalam suara berbisik yang mengerikan, ia berkata, "Kalian pikir aku sudah pergi?" Cermin itu tiba-tiba retak. Ayu menjerit. Keesokan paginya, Ayu bercerita kepada Dimas dan Pak Rahmat. Namun, tidak ada yang menemukan retakan di cermin, seolah semuanya hanya ilusi. "Aku tidak gila, aku melihatnya," Ayu bersikeras. Pak Rahmat menghela napas panjang. Kadang, kejahatan tidak bisa dihancurkan sepenuhnya. Kadang, ia hanya menunggu waktu untuk kembali. Ayu dan Dimas saling berpandangan. Mungkinkah teror ini belum benar-benar berakhir? Bagaimana? Menurutmu, apakah teror Pak Surya benar-benar berakhir? Atau justru ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih mengerikan? Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan cerita horor lainnya. Aktifkan lonceng notifikasi agar selalu update dengan kisah-kisah seram terbaru. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Kalau kalian masih berani